Ada 5 langkah baginda Rasul dalam membangun tatanan masyarakat Madinah, menegakkan peradaban pada masa itu. Pertama adalah membangun masjid. Ya. Spiritnya ini. Ya. Nabi datang, menginap 6 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan sementara itu beliau membangun masjid. Ya. Membangun Masjid An-Nabawi, yang sebelumnya beliau sempat membangun Masjid Quba, ya, ketika mampir 3 hari di Quba bikin masjid, ya. Jadi masjid ini dibangun oleh baginda Rasulullah yang sebelum beliau membangun bangunan yang lain, bahkan rumah beliau sendiri, ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh para pengganti beliau nanti. Kita ingat ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan wilayah Kufah pada masanya, yang dilakukan Umar apa? Diperintahkan kepada bala tentaranya untuk mendirikan masjid Kufah. Ya. Demikian juga ketika Umar bin Khattab atau kaum muslimin berhasil menaklukkan Basrah yang menjadi pusat pengintai, ya, kerajaan atau kekuasaan Persia waktu itu. Jadi Basrah itu pusatnya pengintai, ya, kerajaan Persia. Begitu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, dibebaskan oleh mereka, yang dilakukan Umar adalah memerintahkan kepada mereka untuk membangun masjid. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih saat berhasil membebaskan Konstantinopel, mewujudkan nubuat baginda Rasulullah, yang pertama beliau lakukan adalah, ya, mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Ya, masjid, bina al-masjid. Nah, jadi ini harus menjadi semacam tekad kita, gitu ya. Dimanapun kita berada, masjid. Ya, kalau kita tinggal sebuah kompleks perumahan, nggak ada masjidnya, kita pikirkan bikin masjid, bina al-masjid. Ya, upayakan, ya, dimanapun kita tinggal, gitu kan, dekati masjid. Ya, kita harus ngeling. Karena ini yang akan menjadikan kita termasuk orang yang mulia nanti di akhir di sisi Allah SWT. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, ya, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah, ya, orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mengapa kita harus menjadi pengurus masjid? Supaya kita terlibat dalam pengambilan keputusan, dan yang pasti lagi apa? Supaya merekatkan hati kita ke masjid. Masa ketua DKM misalnya jarang-jarang ke masjid, ya dia omongin orang gitu, ya. Ini juga memacu kita untuk dekat dengan masjid, ya. Terlibat dalam membangunnya dan memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini keterangan dari Allah, ya. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, itu yang memakmurkan masjid, ya. Artinya apa? Yang memakmurkan masjid itu, ciri orang yang beriman itu ketika dia mau memakmurkan masjid. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Idza ra'aitar rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau Anda lihat ada orang yang rajin ke masjid, saksikanlah dia beriman. Nah, jadi min alamatil iman, ya, tanda keimanan seseorang ketika dia suka ke masjid. Masjid menjadi pusat segala aktivitas. Kita hidupkan masjid-masjid kita, ya, di luar pandemi ini tentu saja. Di masa pandemi ini hidupkan lagi dengan kajian-kajian online, ya. Saya ada sebuah masjid yang mungkin sudah hampir berapa tahun, ya, 10 tahun, ya, saya bina jamaahnya, ya. Dan ketika pandemi ini tiba-tiba berhenti. Saya dikasih jadwal sebulan sekali di sana, dan berbilang 2 bulan nggak dihubungi. Saya kontak pengurus masjidnya. Saya bilang, gimana nih masjid kita? Kata, agak jauh dari rumah saya, ya. Kata dia, lockdown, Ustaz. Ya. Tidak ada sholat berjamaah, sementara tidak ada. Nggak ada kajian, nggak ada. Saya karena sudah dekat dengan pengurusnya, saya ngobrol dari hati ke hati. Kenapa tidak dilaksanakan kajian online? Ya. Tidak dilaksanakan kajian online. Dia cerita, Ustaz, terus terang, kita pengen ngundang para ustadz untuk ngisi kajian online. Tapi kita nggak tega nyuruh mereka, terus nggak ada amplopnya, nggak ada honornya. Begini saya bilang, ya. Laksanakan kajian online, undang saya,
dan pastikan nggak ada honornya. Ya. Dan demikian juga dengan ustadz yang lain. Sehingga hasilnya apa jamaah? Ketika kajian berlangsung, infak pun via online. Sehingga di akhir Ramadan kemarin mereka kewalahan. Ustadz, ini infaknya di luar dugaan. Jadi ternyata di masa pandemi, ghirah semangat orang untuk berinfak itu lebih lagi. Ya, jadi kalau kajian online, ya infaknya online juga dan itu bisa. Nah, hidupkan ya masjid-masjid kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul pertama. Dan ini juga jamaah yang harus kita hidupkan hari ini. Jadi kalau kita ingin ya, tegaknya sebuah peradaban, kalau ingin membuat tatanan sosial masyarakat Muslim yang baik, start from masjid, nabda minal masjid. Jangan pernah berharap peradaban Islam akan tegak kalau masjidnya belum termakmurkan. Kita mulai dari sini. Ya. Jadi jangan berharap kejayaan Islam itu akan tegak kalau masjidnya masih bermasalah, masih kosong. Ya. Masih isinya orang-orang tua aja enggak. Ya. Saya sempat menyinggung salah satu masjid di mana saya mengisi taklim yang angkat kursi, yang angkat meja, masang whiteboard, masang infokus ya. Itu orang-orang tua. Saya bilang, mana anak-anak muda ini? Masa ngangkat kursi meja seperti ini orang tua semua? Anak-anak muda, libatkan mereka. Ya. Nah ini yang pertama jamaah. Kita mulai aktifkan masjid kita. Bahkan saya dan kawan-kawan di Bogor ya, mungkin bisa di copy paste di tempat lain, di Bekasi atau di tempat lainnya ya. Kita sedang bikin namanya IMAMU, Ikatan Masjid dan Mushola Kota Bogor. Ya. Di mana kita ingin mengelingkan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Kita sudah terbentuknya forum khotib Kota Bogor. Jadi ada hampir 50 khutbah, seluruhnya adalah kader inti dakwah ya. Dan kita saling berkomunikasi. Sehingga suatu saat kita berharap ketika ada isu yang akan kita angkat, kita tinggal share di grup WhatsApp dan hari itu khutbahnya sama. Spiritnya sama, walaupun ustadznya beda-beda dengan kata-kata yang beda tapi temanya sama. Sehingga kita bisa melakukan perubahan. Mengapa demikian? Karena ketika Jumat itu orang ngumpul semua. Nah saat itu kita bisa memberikan gagasan di dalam mulai mengarahkan umat ya, tanpa harus diundang mereka datang ke masjid hari Jumat itu ya. Enggak dibayar ya, enggak bayar juga. Nah, ini harus kita efektifkan ya.